Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan, berasal dari 1C D3 Elektronika, Politeknik Negeri Padang. Dan nama dosen pembimbing saya Putri Gemalasari. Dan saya akan mempresentasikan materi yaitu 1. Aplikasi dan nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada sila pertama, mempercayai keberadaan Tuhan. Kita bisa mengamalkan nilai sila pertama ini dengan mempercayai serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang kita percaya. Karena musibah datang karena kehendak Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita harus lebih mendekatkan diri dan berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya salat dan berdoa. Sila kedua Pancasila, tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Kita harus bisa memanusiakan manusia. Jangan membuat fenomena dalam kasus COVID-19 ini. Kadang ada orang yang kesakitan di tepi jalan karena ada pandemi ini, orang jadi takut untuk menolong. Bukan yang ditolong malah divideoin. Waspada boleh, tetapi saling tidak kita memplikasikannya. Kita harus mencintai dan menyayangi antar semua manusia. Contoh, tidak memplikasikan. Sila ketiga Pancasila, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Dalam kasus COVID-19 ini, kita harus saling tolong-menolong dengan sesama. Kita harus membantu orang yang kekurangan dan harus bekerja di luar setengah wabah yang berbahaya ini. Kita harus menghindari sifat egois, contoh berbagi makanan untuk ojol. Sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki kandungan nilai kerakyatan. Jadi rakyat yang baik, kita harus menegakkan aturan pemerintah yaitu #di rumah saja. Aturan ini sangat bagus karena selain untuk menjaga kesehatan pribadi juga untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Contoh, tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Sila terakhir, sila kelima Pancasila, meningkatkan kepekaan sosial. Penerapan sila kelima Pancasila yang bisa dengan mudah kita lakukan adalah senantiasa meningkatkan kepekaan sosial dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat membantu sesama. Contoh, mengumpulkan dana untuk yang membutuhkan, berbagi sembako yang membutuhkan. Materi kedua yaitu negara dan sistem pemerintahan. Bab 1. Negara dan sistem pemerintahan. Latar belakang perlunya negara. Keberadaan negara di dalam masyarakat menurut Thomas Van Aquino didorong oleh dua hal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial atau animal sosial dan manusia sebagai politik. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai sifat tidak bisa hidup sendiri dan juga sebagai makhluk politik memiliki naluri yang berkuasa. Oleh karena itu, menurut Thomas Hobbes, keberadaan negara sangat diperlukan sebagai tempat berlindung sebagai individu, kelompok dan masyarakat maupun penguasa yang kuat, otoriter. Karena menurutnya manusia dengan manusia lainnya memiliki sifat seperti serigala, homo hominidus. Keberadaan negara sebagaimana uraian di atas menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan mekanisme pembentukan negara yang mendapat legitimasi atau pengakuan dari seluruh masyarakat secara bersama. Mekanisme yang demokratis dan universal bagi pembentukan negara adalah pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan wadah untuk melakukan kontrak sosial dengan cara memberikan suara kepada orang yang dipilih guna melindungi kepentingan keseluruhan rakyat dalam suatu negara. Negara dalam menjalani kehidupan tentu menghadapi berbagai masalah dalam menjaga keeksistensinya. Masalah yang dihadapi oleh negara pada saat ini antara lain adalah masalah globalisasi dan otonomi daerah. Meskipun kedua hal tersebut juga dapat memberi keuntungan bagi kemajuan suatu negara, keuntungan globalisasi bagi bangsa dan negara Indonesia adalah dapat memberi nilai tambah berupa kemudahan memperoleh informasi, teknologi maupun pengetahuan yang berkembang dan terjadi di seluruh dunia. Sama halnya, otonomi daerah juga memberi keuntungan yang besar bagi bangsa Indonesia. Untuk dapat
untuk hidup mandiri dalam mengelola dan mengeksplorasi sumber daya alam dan manusia yang ada di daerahnya secara optimal. Karena secara teoritis bahwa masyarakat di daerah itulah yang paling mengetahui segala potensi yang dimiliki oleh negara tersebut. Salah satu dampak yang merugikan dari globalisasi adalah menipisnya rasa kebanggaan serta nasionalisme sebagai anak bangsa karena nilai budaya dan teknologi asing yang masuk ke Indonesia dengan bebas melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ancaman lain juga timbul dari apa adanya penerapan sistem negara kesatuan yang bersifat desentralisasi yang diberikan pada pemberian otonomi kepada tingkat kabupaten dan kota seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk ancamannya adalah apabila komitmen konsistensi penyelenggaraan negara oleh penguasa tidak memiliki kesejahteraan secara adil dan merata kepada seluruh rakyat, maka dapat melahirkan ancaman yang dapat membahayakan disintegritasi atau perpecahan bangsa dan negara. Pengertian dan definisi negara. Suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekelumpulan orang yang dirasa tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara menurut para ahli. 1. Max Weber. Menurut Max Weber, pengertian negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekayaan fisik yang sah pada suatu wilayah tertentu. 2. John Locke. Pengertian negara adalah suatu badan yang organisasi yang dihasilkan dari perjanjian masyarakat. 3. Roger F. Soleum. Menurut Roger F. Soleum, pengertian negara adalah suatu sarana atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan berbagai masalah yang sifatnya umum dalam kehidupan masyarakat. 4. Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, pengertian negara adalah suatu wilayah yang penduduknya dipimpin oleh pejabat-pejabat yang melalui kekuasaan yang sah telah berhasil mengatur rakyatnya untuk patuh terhadap peraturan undang-undang. Klasifikasi negara. 1. Jumlah penguasa satu orang. Bentuk positif. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang untuk kepentingan keseluruhan rakyat. Bentuk negatif. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang untuk kepentingan satu orang atau penguasa saja. 2. Jumlah pengusaha beberapa orang. Bentuk positif. Aristokrat adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang untuk kepentingan keseluruhan rakyat. Bentuk negatifnya, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang namun untuk kepentingan beberapa orang. 3. Jumlah penguasaan banyak orang. Bentuk positif, demokrasi adalah bentuk pemerintah yang dipimpin oleh banyak orang untuk kepentingan keseluruhan rakyat. Bentuk negatifnya, mampokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang untuk kepentingan penguasa saja. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi dua, itu 1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Negara dengan sistem di mana seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. 2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara dan sistem di mana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau swastantra. Negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah bentuk negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan negara bagian karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara negara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos. 3. Asas penyelenggaraan kekuasaan, yaitu berbagai tipe negara menurut kondisinya. A. Menurut ekonomi. Negara agraris, negara industri, negara berkembang, negara sedang berkembang, dan negara belum berkembang. Selain itu dikenal juga negara-negara utara dan negara selatan.
negara utara, negara maju atau kaya, negara selatan, negara sedang berkembang atau miskin. B. Menurut politik, negara demokratis, negara otoriter, negara totaliter, negara satu partai, negara multi partai, dan sebagainya. C. Menurut sistem pemerintahan presidensial, parlementer, junta militer, dan sebagainya. D. Menurut ideologi bangsa, negara sosialis sebagai liberal, negara komunis, negara fasis, dan negara agama, dan sebagainya. Sifat negara. Sifat memaksa. Negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa tidak ada pemaksaan fisik. Sifat monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Sifat totalitas. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Fungsi negara. 1. Fungsi ketertiban dan keamanan. Negara memiliki fungsi sebagai pihak yang mengatur serta melaksanakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, maka kegiatan para warga negara dapat berlangsung dengan baik. 2. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah, harus mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. 3. Fungsi pertahanan. Negara juga memiliki fungsi mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan berbagai ancaman, baik secara dari dalam kudeta maupun secara luar invasi. Termasuk elemen kekuatan negara. Sumber daya manusia. Kekuatan negara tergantung pada jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga negara, nilai budaya masyarakat, dan kondisi masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin berkualitas sumber daya manusia, dan semakin tinggi tingkat kesehatan, maka negara akan maju. 2. Teritorial negeri. Kekuatan negara juga tergantung seberapa luas wilayah negara yang terdiri dari atas, darat, dan laut, letak geografis, dan situasi negara tetangga. 3. Sumber daya alam. Kekuatan negara tergantung pada kondisi alam atau mineral buminya, berupa kandungan mineral, kesuburan, kekayaan laut, dan hutan. 4. Kapasitas pertanian dan industri. Sektor pertanian mempengaruhi kegiatan negara, karena pertanian memasok kebutuhan pokok seperti beras, sayur mayur, dan lauk pauk. 5. Kekuatan militer dan mobilitas. Kekuatan militer dan mobilitasnya sangat menentukan kekuatan negara. Negara mempunyai jumlah anggota militer dan kualitas personel dan peralatan yang baik akan meningkatkan kemampuan militer dalam mempertahankan kedaulatan negara. Konstitusi dan rule of law. Pengertian dan definisi konstitusi. Pengertian konstitusi dalam istilah bahasa Inggris constitution atau dalam bahasa Belanda konstituti, secara etimologi sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Permasalahannya, penggunaan istilah seperti halnya langsung membayangkan suatu naskah tertulis, padahal istilah konstitusi sendiri memiliki pengertian sebagai luas, yaitu peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur serta secara mengikat secara cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu pemerintahan. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan memiliki dua arti utama seperti berikut: lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi memiliki arti lebih luas daripada Undang-Undang Dasar karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi naskah tertulis, sedangkan pengertian konstitusi lebih menyeluruh, yaitu adanya naskah tertulis maupun tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang. Fungsi konstitusi. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
fungsi pengatur hubungan kerjasama antar negara, fungsi pengatur antar organ negara dan organ negara, fungsi simbolik sebagai pimpinan satu, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, dan fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Dinamika pelaksanaan konstitusi. 1. Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu ini, pelaksanaan undang-undang tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena bangsa Indonesia dalam masa upaya membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan, sedangkan pihak kolonial Belanda masih ingin menjajah kembali negara Indonesia. Undang-Undang 1945 Amandemen 1999 sampai sekarang. Inti penerapan sistem pemerintahan pasca amandemen konstitusi antara lain: A. Perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat menjadi liberal yang merintikan demokrasi dan kebebasan individu serta pasar bebas. B. Pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden. C. Pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Institusi dan mekanisme pembuatan konstitusi. Institusi legislatif, institusi atau suatu lembaga yang bertugas untuk membuat suatu konstitusi serta peraturan undang-undang yang di bawahnya meliputi dua konstitusi, yaitu badan legislatif dan badan eksekutif. Kedua, institusi ini bertugas untuk membuat undang-undang, sehingga dalam Undang-Undang 1945 pasal 20 sampai 22A jelaskan bahwa kelembagaan dan mekanisme pembuatan konstitusi atau pembuatan dasar negara. Pasal 20 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Setiap perancangan undang yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka perancangan dari undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi suatu undang-undang. Pasal 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usulan perancangan undang-undang. 2. Jika rancangan itu meskipun telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak diserahkan oleh Presiden, maka rancangan itu tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Pasal 22. 1. Dalam hal ihwal suatu kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. Pengertian rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Oleh karena itu, pelaksanaan kaedah-kaedah hukum yang berlaku di setiap negara merupakan suatu premis bahwa kaedah-kaedah yang dilaksanakan itu merupakan hukum yang adil. Artinya kaedah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Latar belakang rule of law. Paham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan. Di Amerika diletakkan pada hak-hak manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari paham kedaulatan negara melalui paham kedaulatan hukum untuk mengawasi pelaksanaan pemerintah. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khusus keadilan sosial.
Fungsi rule of law. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial sehingga diatur pada Undang-Undang 1945. Dinamika pelaksanaan rule of law. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum, negatif hukum, yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Pengalaman rule of law harus diartikan secara hakimi atau material sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pengalaman hukum dan implementasi prinsip rule of law. Hal-hal yang mengemukakan untuk dipertanyakan antara lain adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip rule of law. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Kronologi kasus dan kajian kasus Menhub bukan zamannya membacking pelaku illegal logging. Menhub MS kapan menyatakan sekarang bukan zaman dan masanya lagi untuk membela dan menjadi backing para cukong yang melakukan illegal logging. Tindakan tegas harus dilakukan untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Menurutnya, aparat penegak hukum diminta untuk bertindak tegas serta tidak memberikan perlindungan kepada para cukong yang terbukti melakukan tindakan illegal logging. Kasus illegal logging di Indonesia bukanlah hal yang baru, tetapi sudah menjadi hal yang biasa. Karena illegal logging itu sendiri terjadi sejak lama dan hal tersebut merupakan suatu ancaman terbesar bagi hutan kita. Bagaimana penegak hukum harus bertindak? Penegak hukum seperti Departemen Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Peradilan seharusnya kompak dan saling bersatu untuk menangkap pelaku illegal logging ini. Karena illegal logging ini bisa merusak moral bangsa kita. Selain bisa menghancurkan hutan yang kita punya, dia bisa juga merusak sektor lainnya karena illegal logging sudah termasuk kejahatan terorisme dan berbahaya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.